Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pengajian kita pekan ini tentang rukun-rukun sholat. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang apa-apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita sholat, bagaimana syarat wajib, syarat sah sebelum kita melaksanakan sholat, kemudian apa yang membuat sholat kita nanti itu menjadi sah, itu telah kita bahas dalam pekan-pekan sebelumnya. Untuk pekan ini kita insyaallah sudah masuk dalam bagaimana kita melaksanakan sholat itu. Berarti kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat. Dijelaskan di dalam kitab takrib. Jadi pengajian kita ini menggunakan kitab takrib yang nanti juga kita selalu jelaskan syarahnya, yaitu syarahnya namanya Syarah Fathul Qarib. Begitu pula juga ditambahkan pembahasan-pembahasan dari berbagai referensi yang lain. Arkan sholat, jadi rukun-rukun sholat. Thamaniyatu asyar, ada 18 kalau di dalam kitab ini. Thamaniyatu asyar ruknan, ada 18. An-niyat itu yang pertama adalah berniat. Jadi niat di dalam sholat ini dijelaskan, wa hiya qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalb. Jadi yang dimaksud dengan niat adalah qasdu syai', menyengaja untuk melakukan suatu ibadah, muqtarinan bi fi'lihi, yang bersamaan dengan ibadah itu dilakukan. Jadi kapan tempatnya niat pada saat kita sholat adalah ketika kita takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat tangan kita untuk takbir, disitulah tempatnya niat. Adapun lafaz yang kita sebutkan sebelum kita takbir, seperti kita mengucapkan usolli fardhu subuh, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, makmuman kalau kita makmum, imaman kalau kita imam, ada hanillahi ta'ala kalau kita melaksanakan sholat secara sendiri. Itu lafaz usolli seperti itu adalah satu lafaz yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita agar hati kita, fokus kita, perasaan kita dan pikiran kita itu tertata. Jadi tidak kemana-mana pikirannya. Makanya para ulama mengajarkan kita untuk membaca
usolli sebelum kita takbir. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi lafaz usollinya seperti itu. Tetapi itu belum niatnya. Kapan niatnya? Adalah muqtarinan bi fi'lihi, bersamaan dengan sholat itu dimulai. Kapan sholat itu dimulai? Adalah ketika kita takbir, takbiratul ihram atau takbiratul ula itu, takbir yang pertama. Disitulah kita niat wa mahalluha al-qalb, dan tempatnya niat itu adalah al-qalbu laisa bil lisan. Jadi tempatnya niat itu adalah di hati, bukan di lidah. Jadi tempatnya niat adalah di hati. Orang yang berniat itu terbesit di dalam hatinya untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau ditanya, Ustaz, hati itu bahasa apa? Ya bahasa hati. Ya. Bahasa hati itu mungkin dalam pikiran kita bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa apapun, tetapi bahasa hati memiliki bahasanya tersendiri. Yang terbesit di dalam hati kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, walaupun hanya 1 detik, itu sudah terbesit di dalam hati. Allah sudah menerima. Allah sudah mengetahui apa yang terbesit di dalam hati kita. Di niat tempatnya di hati. Wa mahalluha al-qalb, tempatnya itu di hati. Fa in kanat as-shalatu fardan wajaba niyatu al-fardiyah. Jadi kalau sholatnya itu adalah sholat fardu, maka wajib menyebutkan bahwa itu adalah sholat fardu. Jadi berbeda antara kita mempunyai rencana untuk sholat dengan niat, berbeda. Jadi ada yang mengatakan, wah nanti kan kalau kita sudah menuju masjid Ustaz, itu sudah niat namanya. Jadi itu namanya kehendak untuk melaksanakan sholat. Dalam bahasa fikih itu disebut sebagai azam. Jadi dia berbeda dengan niat. Niat itu harus diluruskan ketika kita takbir. Ini yang pertama hukumnya, niat. Jadi adapun lafaz usolli yang kita baca sebelum kita takbir itu untuk meluruskan hati pikiran kita agar nanti tidak kemana-mana. Makanya kalau sholat, apalagi kalau sholat berjamaah, baiknya tidak terburu-buru pada saat takbir. Ya, seorang kan kalau terlambat sudah lari ke masjid, lari kemudian datang tergesa-gesa langsung takbir, tidak tahu niatnya bagaimana. Jadi minimalnya kalaupun begitu kita cepat-cepat, minimalnya ditata dulu hatinya, dibaca dulu lafaz usollinya, baru kita takbir, dan di dalam takbir itulah kita melafazkan niatnya. Jadi ini yang penting, bahwa jangan sampai kita membaca usolli tapi tidak niat ketika kita takbir. Makanya kalau orang ingin melaksanakan sholat menuju ke masjid agar perasaannya tenang, Rasulullah melarang agar berlari, melarang seseorang itu berlari. Kenapa? Karena itu bagian dari tergesa-gesa. Ya. Kalaupun berjalan, berjalanlah dengan cepat. Di dalam Syama'il Tirmizi itu, di dalam kitab yang menjelaskan bagaimana perilaku Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa Nabi itu kalau berjalan cepat. Tapi bukan berarti kalau mau sholat berlari. Kenapa? Karena itu tidak akan menimbulkan kekhusyuan ketika kita sholat. Ya, makanya bagusnya sebelum
iqomah dikumandangkan kita sudah berada di masjid. Bahkan pahala-pahalanya ini yang Rasulullah jelaskan, barang siapa yang datang sebelum azan ya, bagaikan bersedekah satu sapi ya, atau satu unta. Begitu seterusnya. Nah, insya Allah kita akan bahas dalam pembahasan yang lain. Kita di rukun sholat itu. Itu yang pertama adalah andi. Kemudian wal qiyamu ma'al qudrati. Jadi berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. Kemudian dijelaskan di dalam syarahnya, fa in ajaza 'anil qiyami, kalau seseorang itu tidak mampu untuk berdiri, qa'ada kaifa syaa, maka dia bisa duduk sebagaimana yang dia mampu. Duduk semampunya, bagaimana modelnya yang dia bisa, dia duduk seperti itu. Ya, makanya biasa kita lihat ada orang yang pakai kursi, itu dibolehkan. Kok ada syaa, kaifa syaa, dia duduk sebagaimana yang dia mampu. Tetapi tentu ada cara duduk yang paling afdal. Yang paling afdal itu adalah duduk iftirash. Dijelaskan di dalam kitab ini, duduk iftirash itu afdalu, lebih baik. Jadi cara kita sholat duduk dengan duduk iftirash itu lebih dianjurkan. Duduk iftirash itu seperti kalau kita duduk di antara dua sujud atau duduk dalam tasyahud awal. Kalau tidak bisa, maka kemudian kita berbaring. Tapi berbaringnya itu dengan miringnya menghadap ke kiblat. Kalaupun tidak bisa berbaring dengan miring, maka berbaring dengan terlentang tetapi menghadap kiblat. Menghadap kiblat, makanya bantalnya ditinggikan, ya. Bantalnya ditinggikan kemudian menghadap ke kiblat. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana Islam itu tidak memaksakan sesuatu. Bahwa kalau seseorang tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, kalau tidak bisa dengan duduk maka dia boleh berbaring. Berbaring dengan menggerakkan anggota bagian badannya yang bisa digerakkan. Kalau tidak bisa, bisa dengan isyarat. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam saat-saat sekarang pun para waliullah itu, para ulama-ulama, para kekasih Allah itu masih betul-betul menjaga hatinya untuk selalu mengingat kepada Allah. Jadi intinya sholat itu kan bagaimana pikiran kita, hati kita selalu mengingat kepada Allah. Tandanya seseorang itu dicintai oleh Allah, menjadi seorang waliullah, tidak satupun detik di dalam kehidupannya yang dia lupa kepada Allah. Pasti dia mengingat kepada Allah. Makanya nanti kalau kita sampai di bab zikir itu, ada zikrul lisan, ada zikir yang diucapkan oleh lidah, ada juga zikrul qalbi, ada juga zikir yang hati kita yang selalu menyebutnya. Hati kita yang selalu melafadzkannya, atau hati kita yang selalu mengingat kepada Allah. Bahkan para ulama-ulama kita mengajarkan masuk dan keluarnya nafas itu adalah menyebut asma Allah. Itu sholat mengajarkan bagaimana kita tidak lupa kepada Allah. Sehingga kemudian para wali itu, para ulama-ulama kita, kalau ada sesuatu pekerjaan yang membuatnya lupa kepada Allah, maka pekerjaan itu ditinggalkan. Pernah ada seorang waliullah, Rabi'atul Adawiyah rahmatullah alaih, beliau menjahit sesuatu. Ketika beliau menjahit, selesai jahitannya, ada beberapa detik di dalam jahitannya itu dia lupa berzikir kepada Allah. Akhirnya kemudian jahitannya itu dia robek kembali.
Itu yang kedua. Jadi niat, setelah niat berdiri bagi yang mampu, kemudian duduk kalau tidak bisa, berbaring dengan miring menghadap ke kiblat, kalau tidak bisa tidur terlentang atau berbaring dengan terlentang. Wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu posisinya kalau dia laki-laki adalah sejajar dengan telinganya. Sejajar dengan telinganya. Kalau dia perempuan adalah sejajar dengan dadanya. Kenapa? Karena kalau perempuan mengangkat terlalu tinggi dikhawatirkan nanti akan terbuka kerudungnya atau pakaian sholatnya sehingga terbuka bagian badan atau bagian tangan yang tidak boleh kelihatan pada saat sholat. Ya. Jadi makanya kalau perempuan cukup di depan dada, kalau laki-laki ya di antara atau sejajar dengan telinga. Itu yang afdalnya. Ya, itu yang paling bagusnya takbiratul ihram. Jadi walaupun sebenarnya orang tidak sampai di telinganya itu sudah sah. Tetapi batas yang bagusnya adalah bagaimana kita ketika takbir mensejajarkan antara tangan kita dengan telinga. Jadi laki-laki, dada bagi perempuan. Jadi kalau takbir juga jangan cepat-cepat Allahu Akbar. Kapan niatnya kalau begitu? Allah. Nah, disitulah kita berniat. Allahu Akbar. Pada saat menyebutkan Allahu Akbar itu di dalam dada kita, di dalam hati kita itu sudah terbesit niatnya bahwa sholat apa yang kita lakukan, berapa rakaat, ya menghadap kiblat, apakah sebagai imam atau makmum itu sudah terbesit di dalam hati. Nah kalau bahasa hati itu mungkin lisan menyebut sesuatu itu mungkin beberapa menit. Kalau bahasa hati mungkin lebih ringkas dari itu. Jadi pada saat takbiratul ihram itu disitulah kita berniat. Wa qiraatul Fatihah, dan membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini adalah rukunnya, belum masuk sunnah-sunnahnya. Jadi surah Al-Fatihah ini adalah rukun di dalam sholat. Maka di dalam mazhab Syafi'i setiap orang wajib untuk membaca surah Al-Fatihah ketika dia sholat, baik dia imam maupun dia makmum. Itu dibaca surah Al-Fatihahnya. Jadi setelah takbiratul ihram kemudian membaca surah Al-Fatihah. Walaupun sebelumnya itu di dalam bab sunnah sholat yang nanti dijelaskan, itu disunahkan sebelum membaca Al-Fatihah itu membaca doa iftitah. Ya. Doa iftitah ini ada beberapa versi yang manapun kita ikuti, karena itu adalah doa pembukaan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau kita pahami makna permaknanya itu, inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Saya menghadapkan wajah saya kepada Zat yang menghamparkan atau menciptakan langit dan bumi. Kemudian ada lagi lafadznya, inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahwa sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku. Jadi itu adalah lafaz yang menunjukkan bagaimana kita berserah diri kepada Allah, bahwa hidup kita, kematian kita, seluruh apa yang terjadi di dalam kehidupan kita memang kita sudah serahkan kepada Allah. Sehingga ketika di dalam kehidupan kita ini menghadapi cobaan, menghadapi ujian, ada tantangan yang Allah berikan,
meninggal keluarga kita, meninggal anak kita, meninggal orang tua kita, kita hadapi dengan ikhlas karena di dalam sholat kita sudah sampaikan kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Versi lain, Allahumma bayyin baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Itu bisa juga yang pakai. Jadi doa kita ini tidak perlu diperuncingkan permasalahannya, wah kita harus pakai Allahumma bayyin baini, kita harus pakai Allahu akbar kabiran, tidak perlu diperuncing karena itu adalah doa dan itu adalah bagian dari kesunahan salat. Tetapi yang rukun itu adalah membaca Al-Fatihah. Jadi sunnahkan, dianjurkan membaca doa kita sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Fatihah ini adalah dijelaskan di dalam kitab ini bahwa dia Bismillahirrahmanirrahim ayatun minhu. Dan lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi memang kalau kita membuka Al-Quran, Al-Fatihah ini 7 ayat dan ayat pertamanya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang tertulis ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda nanti kalau di dalam surah-surah berikutnya Bismillahirrahmanirrahim itu pada awal surah itu bukan bagian, ya bukan bagian di dalam surah-surah yang lain. Seperti kalau di Al-Baqarah itu pasti ayat pertamanya alif lam mim, ya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda kalau di dalam Al-Fatihah. Oleh karena itu membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat, khususnya di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib. Namun mengeraskannya atau tidak itu terjadi berbagai perbedaan pendapat. Dan menurut saya ya semuanya benar ya karena membaca Bismillah itu. Ada yang mengeraskan dan ada yang tidak mengeraskan. Tidak perlu terlalu diperpanjang. Ada juga orang bukan cuma Bismillahnya yang tidak dikeraskan, sampai Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim kalau sholat sendiri di rumah biasanya ya sudah tidak dikeraskan. Itu pun sah sholatnya. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Wah ini Ustaz besar Bismillahnya, ini tidak besar Bismillahnya. Yang penting dipastikan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu pun kalau kita biasa ikut pengajian-pengajian ulama, kami juga pernah mengikuti pengajian yang dibawa oleh Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Abdul Rahim Arsyad, ya, salah satu pimpinan Darul Dakwah wal Irsyad, tinggal di Parepare. Beliau bahkan merinci bahwa ada orang yang menganggap basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah, ada juga yang tidak menganggap. Makanya nanti kalau kita berjalan-jalan ke berbagai penjuru dunia, ada orang yang mengeraskan basmalahnya, ada juga yang memelankan. Jadi bacaan basmalahnya itu tidak sekeras dengan ayat selanjutnya. Ada juga yang bahkan tidak memperdengarkan, jadi membacanya dengan suara lirih, hanya yang mendengarkan adalah telinganya sendiri. Jadi itu semua perbedaan pendapat yang harus kita ketahui, sehingga nanti kemudian kita tidak mudah menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Walaupun yang paling afdal menurut Imam Asy-Syafi'i adalah mengeraskan suara basmalah. Kemudian kita lanjut waruku dan ruku. Jadi setelah membaca surah Al-Fatihah baru kemudian kita ruku. Itu rukunnya. Tetapi tentu sunnahnya disunahkan membaca surah-surah dari Al-Quran. Ya kalau kita sholat wajib surah-surah pendek atau potongan-potongan ayat. Kalau sholat sunnah ya semampu kita bagaimana. Nabi itu biasa kalau beliau sholat membaca surah Al-Baqarah, biasa juga beliau membaca surah Al-Maidah, biasa juga beliau membaca surah Ali Imran, biasa juga surah-surah yang panjang itu beliau double
Sehingga pernah ada istri beliau yang ikut sholat di belakang beliau sampai mimisan. Kenapa? Karena lamanya beliau sholat sunnah, ya. Sholat sunnah. Ya. Tapi kalau sholat wajib, ya tentu tidak sepanjang itu. Membaca surah Al-Baqarah di dalam sholat wajib kita ya tidak dianjurkan. Kenapa? Nanti kita tidak tahu di belakang kita mungkin ada yang tidak cukup mampu untuk berdiri terlalu lama, ada yang punya urusan dan lain sebagainya. Sehingga kalau sholat wajib dianjurkan itu adalah surah-surah pendek atau bagian-bagian dari surah-surah Al-Quran. Itu boleh. Kemudian setelah itu kita ruku. Jadi ini pun kita jelaskan supaya tidak ketinggalan nanti. Kalau sholat jamaah, kapan seorang makmum membaca surah Al-Fatihah? Jadi seorang makmum membaca surah Al-Fatihah ketika imam telah selesai membaca surah Al-Fatihah. Jadi kapan seorang makmum membaca surah Al-Fatihah itu adalah ketika imam telah selesai membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini yang paling bagus. Jadi jangan berlomba dengan imam sampai-sampai surah Al-Fatihahnya dia duluan selesai dari imam. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena mendahului imam itu tidak boleh dilakukan. Dan bacaan surah Al-Fatihah itu adalah bacaan yang dikeraskan pada saat sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya, seperti sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat subuh. Sehingga kita tahu kapan imam selesai. Jadi kalau kita duluan selesai membaca daripada imam, berarti kita mendahului imam. Nah itu tidak boleh. Jadi jangan sampai karena kita adik-adik ini mentang-mentang sudah hafal Al-Fatihah dengan lancar, wah jadi dia lebih duluan daripada imam, ya kan? Ya. Jadi bagusnya kita baca Al-Fatihah itu ketika imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Imam pun memberikan waktu bagi makmum untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Makanya biasa kalau kita menyaksikan sholat di Arab Saudi itu di Masjidil Haram, biasanya kalau selesai membaca surah Al-Fatihah sudah amin, berhenti beberapa saat. Tidak langsung membaca bagian surah Al-Quran atau surah pendek, tidak langsung. Kenapa? Karena memberikan waktu bagi makmum untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Nah itu yang bagus. Walaupun sebenarnya kalau kita mau membaca surah Al-Fatihah bersamaan dengan imam, itu juga dibolehkan. Tetapi yang paling bagus adalah ketika imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ketika imam membaca surah pendek, makmum itu tidak perlu membaca surahnya juga, tetapi makmum kewajibannya adalah mendengarkan dengan seksama bacaan imam. Siapa tahu imam lupa bacaannya, maka kemudian makmum yang meluruskannya. Makanya yang berdiri di belakang imam itu minimalnya adalah orang yang mempunyai beberapa hafalan dari surah-surah Al-Quran. Kemudian baru setelah itu ruku. Kemudian waktu tumakninah. Jadi tumakninah itu adalah bagian dari rukun sholat. Jadi kalau ada orang ruku tidak tumakninah, itu sebagian besar ulama mengatakan itu tidak sah sholatnya. Jadi ruku cepat-cepatan ya. Jadi Allahu Akbar baru langsung berdiri, ya. Allahu Akbar langsung berdiri tanpa ada tumakninanya. Ya tumakninah itu minimal, batas minimalnya itu subhanallah. Itu batas minimal. Makanya kalau kita ruku disunahkan membaca doa-doa pada saat ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, atau ada zikir yang lain, itu tidak masalah. Yang penting sebenarnya adalah kita berzikir, ya, mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dibaca tiga kali. Kenapa 3 kali? Itu agar betul-betul tumaknina di dalam ruku itu didapatkan. Tumaknina di dalam rukunya didapatkan. Nah, kemudian bagaimana caranya ruku? Jadi karena ini bahas tentang sholat, jadi prakteknya juga kita bagusnya praktekkan ya. Nah,
Kemudian bagaimana rukunya? Rukunya adalah sejajar, ya, sejajar. Walaupun sebenarnya di dalam berbagai pembahasan fikih itu adalah sewajarnya, ya, sewajarnya dan semampunya. Jadi kalau kita ruku, Allahu Akbar. Nah, sejajar, jadi sejajar, diusahakan sejajar. Bagaimana ukuran sejajarnya? Itu adalah tangan kita berada di lutut. Nah, kemudian kepala kita, agar kepala kita itu menunduk, maka sebagian ulama mengajarkan kita untuk melihat ke antara kedua kaki. Itu dia. Nah, bagaimana posisi tangannya? Apakah begini? Apakah begini? Apakah begini? Itu adalah semampunya biasanya. Iya. Ada juga orang ruku begini. Ada juga begini saja. Ya. Jadi sah sebenarnya rukunya, tetapi tidak mendapatkan pahala maksimal di dalam rukunya itu. Jadi Allah. Nah, seperti itu. Jadi ruku ini bagaimana di dalam ruku itu tidak cepat, ya, tidak cepat baru nanti sebentar ruku langsung naik sehingga tumakninanya tidak ada, itu nanti rukunya dianggap tidak sah. Ya. Bahkan ada beberapa ustadz itu yang juga ahli dalam bidang kedokteran meneliti bagaimana orang yang lama rukunya, lama sujudnya, aliran darahnya dan lain sebagainya itu diteliti. Walaupun saya tidak pernah membahasnya itu karena saya memahami bahwa ilmu saya tidak sampai di sana. Ada beberapa ustadz itu memang yang mengkaji lebih dalam. Kemudian setelah ruku dan tumaknina, ya, wa tumaknina fihi, dan tumaknina di dalam ruku itu adalah bagian dari rukun salat. Warrafu, kemudian dia bangkit dari ruku, namanya al-i'tidal, ya. Kemudian kalau kita i'tidal, ada orang yang bangkit dari rukunya baru kemudian dia bersedekah. Apakah dibolehkan seperti itu? Dibolehkan, ya. Bisa saja orang bersedekah kembali. Jadi kalau selesai dia bangkit dari rukunya, kemudian dia mengatakan Allah, sami Allahu liman hamidah, kemudian dia bersedekah kembali, itu dibolehkan, tidak ada masalah. Walaupun yang umum, yang biasa kita laksanakan adalah tidak bersedekah, langsung memposisikan tangan sebagaimana awalnya, ya, sebagaimana awalnya. Karena memang bersedekah ini adalah salah satu dari kesunahan pada saat kita berdiri. Makanya ada juga orang sholat itu tidak mensedekapkan tangannya, ya. Jadi misalnya kalau kita lihat ada orang membaca Al-Fatihah tapi tangannya begini saja, tidak bersedekah begini, ya memang karena ya, bersedekah itu bukan merupakan kewajiban, tetapi bersedekah itu adalah untuk menertibkan, ya, itu adalah satu kesunahan agar tangan kita tidak kemana-mana. Jadi ada orang yang ketika i'tidal dia itu bersedekah, itu dibolehkan, walaupun umumnya di dalam mazhab Syafi'i itu tidak dilakukan, ya, tidak bersedekah lagi. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah, dan makmum ini membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya, kenapa dibaca zikir-zikir seperti itu tadi? Supaya ada tumaknina. Tumaknina itu adalah memberikan hak setiap gerakan sholat. Ya, makanya Nabi mengatakan ada orang itu yang mencuri di dalam sholatnya. Siapa itu orang yang mencuri di dalam sholatnya? Adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku, i'tidal, sujudnya. Artinya tidak ada tumaknina di dalam
dan sujud.